All right, we can't wait. They're gonna come in. One minute at a time. Film ini diawali dengan seorang pilot yang terburu-buru karena telat datang ke bandara. Pilot ini bernama Kapten Torrance. Sambil berjalan, Kapten Torrance menghubungi anak gadisnya yang bernama Daniela. Kebetulan hari ini adalah tahun baru. Daniela menanyakan kapan ayahnya tersebut pulang untuk merayakannya. Akan tetapi, ayahnya berkata bahwa ia masih di Singapura dan akan pulang setelah kerjaannya selesai. Di dalam pesawat sambil menunggu kru yang belum datang, Kapten Torrance ditemani dengan rekannya yang bernama Samuel Deleh yang berasal dari Hong Kong. Kemudian penerbangan mereka diprediksi akan menghadapi cuaca buruk. Dengan itu, Kapten Torrance akan melewati jalan pintas untuk mempersingkat waktu. Tak lama datanglah pramugari yang bernama Bonnie. Ia memberitahukan kepada kapten bahwa ada yang ingin dibicarakan. Setelah bertemu dengan seorang polisi tersebut akan terbang ke Toronto dengan membawa tahanan yang merupakan pembunuhan. Dengan itu, sang kapten khawatir karena tahanan tersebut adalah seorang pembunuh yang mungkin akan mengganggu keselamatan penumpang. Akan tetapi, polisi itu sudah menetapkan harus menumpangi pesawat ini, dengan syarat harus jaga jarak dengan penumpang lain. Captain Torrance, Flight Commander. How can I help you? Fugitive extradition to Toronto. Happy New Year. Happy New Year. And thank you for flying Trailblazer. B1. Saat berada di ketinggian, mereka bertukar cerita tentang keluarga mereka, di mana Dele memperlihatkan foto anak istrinya. Begitu pula dengan Torrance, ia bercerita bahwa istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan sekarang hanya menyisakan anak gadisnya, yaitu Daniela. Cuaca yang sangat ekstrim membuat pesawat bergetar dan komunikasi sedikit terputus, namun kemudian tersambung kembali. Akan tetapi, guncangan itu terjadi lagi sehingga Kapten Torrance harus terjedot. Kemudian salah satu sistem pesawat rusak sehingga tidak dapat berkomunikasi dan mesinnya juga rusak. Sehingga mereka menggunakan baterai untuk terbang dengan waktu hanya 10 menit saja. Dalam 10 menit itu, Dele harus memanfaatkan 1 menit untuk mencari bantuan. Dalam keadaan genting itu, salah satu pramugari dan seorang polisi harus tewas karena terguncang dan terbentur ke langit-langit pesawat. Top of the storm. The seatbelt signs have been turned on. Sorry. And this is Trailblazer 119. System failure. We've had an electrical malfunction, and I need everyone. Sit down! Sit down! Setelah melewati badai, kini sang kapten akan mendaratkan pesawatnya di air. Dan mau tak mau harus memberitahukan kepada penumpang agar semuanya bersiap untuk benturan. Karena melihat daratan, kini sang kapten memutuskan untuk mendarat darurat di sebuah hutan yang ada jalannya. Dengan segala cara, sang kapten berhasil mendarat darurat di sebuah hutan Filipina. There you go. I tell the passengers. Once we are down, I will give you further Over there? Di kantor pusat, mereka kehilangan kontak dengan pesawat Trailblazer. Dengan itu, mereka akan mencari tahu tentang pesawat yang diterbangkan oleh kapten ini. Setelah pagi tiba, sang kapten bingung dengan tahanan itu mau diapakan. Karena berbahaya, sang kapten menyuruh Bonnie untuk menjauhinya saja dari penumpang. Setelah memberitahukan kepada penumpang tentang kejadian ini, sang kapten menginformasikan bahwa sekarang mereka berada di Pulau Davao di Filipina Selatan. Pindah ke kantor pusat di mana di situ sedang meeting tentang kehilangan kontak pesawat tersebut. Kini mereka membawa ahli spesialis strategi perusahaan dan penanggulangan krisis yang bernama David. Di sini David berkata bahwa ia menyarankan untuk mengirim tentara bayaran saja karena di pulau tersebut suka terjadi pembajakan pesawat. Kemudian, kapten perlahan menghampiri Gasper. Ia menanyakan bahwa dirinya bingung ingin diapakan si Gasper ini. Lalu Gasper berkata bahwa ia tak akan kabur begitu saja karena ini bukan pulau yang ia ketahui.
Mr. Gaspar. They tried to escape in a jungle. I don't know. Kapten dan Dele kemudian mengotak-atik sistem yang membuat pesawat mati. Setelah itu, sang kapten melihat dua korban yang telah meninggal, yaitu polisi dan pramugarinya yang terbanting saat itu. Could draw down more arms for the band. Kemudian terlihat seorang penumpang yang sedang ngeplok dan menceritakan tentang mereka yang sedang terdampar di sebuah hutan. Your fucking videos! Kapten dan Dele sedang merundingkan gimana caranya untuk bisa keluar dari hutan Filipina ini. Namun, Dele berkata bahwa hutan ini adalah hutan yang sangat rawan pemberontak atau separatisme. Dan tak ada polisi bahkan militer yang berani masuk ke wilayah ini dan hanya keajaibanlah yang mereka harapkan. Di kantor, David membutuhkan apa yang ada di pesawat itu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Kini sang kapten sudah mengganti pakaian untuk merencanakan sesuatu dan akan membuka borgol si Gasper. Dengan alasan akan mencari bantuan ke suatu tempat. The area between where the transpond kind of facility. I'm hoping. Di suatu tempat, ada seorang bapak-bapak yang memberitahukan kepada Jejegud atau preman kampung bahwa ada pesawat yang terbang rendah yang akan mendarat. Karena sudah memberitahukan, si bapak itu diberikan uang untuk keluarganya. Orang yang disapa Datu itu ternyata adalah separatisme yang suka menyandra orang-orang demi mendapatkan tebusan. Masyadong mababa ang pagkalipad. Maraming salamat sa tulong. Di Amerika, anaknya sang kapten mendapatkan berita dari televisi bahwa pesawat yang ditumpangi oleh ayahnya itu dikabarkan jatuh. Sontak, ia segera menghubungi ayahnya dengan rasa cemas. Saat sedang berjalan kaki, ternyata sang kapten menemukan pisau milik Gasper yang ternyata ia adalah mantan militer yang dituduh sebagai pembunuh. Namun sebenarnya tidak ia lakukan sehingga ia berusaha untuk kabur dari penjara yang tak seharusnya ia dipenjara. Namun pas Torrance lengah, tiba-tiba Gasper menghilang begitu saja. Came across your pocket knife. From a military or something? How'd you get caught? Getting close about now. Kembali ke Kapten Torrance yang sudah menemukan rumah yang sudah rusak. Di dalamnya terdapat bekas selongsong peluru dan bekas tembakan. Lalu ia menemukan telepon yang agak sudah rusak, namun ia coba untuk menghubungi seseorang. Di sisi lain, di kantor sudah mengurus semua dan sudah menugaskan militer untuk terjun di tempat titik jatuhnya pesawat. Perkiraan mereka akan sampai di titik tersebut adalah 3 jam. Balik lagi ke Kapten Torrance yang tersambung dengan Carmen atau pusat bantuan, namun operator tersebut tidak menanggapinya karena saat ini banyak informasi yang tidak jelas serta harus memberitahukan nomor karyawan atau nomor lencana milik kapten ini. Kemudian Torrance menghubungi Daniela untuk memberitahukan di mana titik jatuh pesawatnya, yaitu di Pulau Jolo, Laut Sulu. Dan belum selesai ngomong, ini yang terjadi. Down. We made a crash landing. I need you to believe me on this. Carmen. Hey, can you hear me? This is Setelah mengalahkan pemberontak itu, kemudian terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah Gasper yang tiba-tiba datang dengan membawa senjata. Come on, Captain. It's loaded. Di sisi lain, anak buahnya Datu sudah menemukan di mana pesawat itu jatuh dan akan mereka jumpai lebih dekat. Gasper dan Kapten menemukan sebuah kamera dan paspor milik seseorang yang mungkin telah dibunuh oleh para pemberontak itu. Dengan itu, Kapten Torrance teringat dengan penumpangnya yang berada di pesawat sehingga ia harus kembali lagi ke tempat pesawat mendarat. Di tempat peristirahatan penumpang, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mereka sangka itu adalah bantuan. Namun ternyata itu adalah si Datu dan anak buahnya yang akan menyandra mereka. Si Datu menanyakan keberadaan kapten dan list penumpang. Dan Dele berkata bahwa kapten sedang mencari bantuan sambil ditodong senjata. Karena panik, salah satu pasangan harus tewas ditembak dan digorok. Do you hear that? Yeah. Get back, get back. We don't know who it is. Shit.
Setelah dimasukkan ke dalam bus, hanya ada 2 orang pemberontak yang sedang menyisir tempat, lalu kapten menanyakan akan dibawa kemana para sandera ini. Ia berkata akan dibawa ke desa dan Dulit. Di sebuah gudang dekat sungai mereka akan dibawa ke luar pulau. Di kantor, mereka telah mendapatkan informasi dari Daniela yang mengatakan bahwa Kapten Torrance berada di Pulau Jolo, Filipina dan akan mencari titik pesawat jatuhnya. Kemudian, Kapten Torrance menuliskan sesuatu di baju dan akan memberitahukan kepada siapa saja yang menemukan tulisan ini. Kini, mereka menemukan pesawat yang jatuh tersebut dari sebuah satelit dan akan mengirimkan bantuan militer. Di tempat penyanderaan, mereka dikeluarkan untuk ditanyakan asal mereka dari mana. Maxwell Carvel, England. Country. Kemudian, pasukan militer sudah sampai di titik pesawat mendarat dan mereka akan memeriksa dalam pesawatnya. Dan salah satu prajurit menemukan tulisan yang disengaja di baju yang ditulis oleh Kapten Torrance. Dalam tulisan tersebut, Kapten Torrance memberitahukan bahwa penumpang pesawat mengalami penyanderaan di sebuah tempat yang telah diketahui oleh Kapten Torrance. Pindah ke Kapten Torrance dan Gasper yang akan membebaskan para penumpangnya. Setelah berhasil membebaskan Sandra dan masuk ke dalam bus, mereka tidak bisa memaksakan kabur begitu saja dikarenakan banyak penjaganya. Dengan itu, Kapten Torrance mempunyai rencana akan menyerahkan diri ke para pemberontak itu. You have a better one. Soldiers. So I'll be... Patayin. Daniela sebagai anaknya merasa sedih karena dalam tayangan berita para kru masih mencari keadaan para penumpang. Untuk rencana sekarang, Kapten Torrance terpaksa harus menggunakan pesawat itu lagi dikarenakan bantuan tidak akan datang selama 24 jam karena medannya yang sangat membahayakan. Dan polisi serta militer Filipina juga tidak ada yang berani masuk ke Pulau Jolo ini. Dengan itu, mereka akan terbang kembali dengan cara Kapten Torrance yang telah menggunakan energi cadangan supaya pesawat itu bisa terbang. Karena harus memperbaiki yang belum selesai, para militer harus mengulur waktu dengan menahan para pemberontak itu dengan pasukannya. We've got 2 convoys here, and it looks like a third is not far behind. Saat akan terbang, Gasper memberitahukan bahwa dirinya tidak akan ikut lagi dengan penumpang lain, dikarenakan dia adalah buronan. Dengan itu, Kapten Torrance harus berpisah dengan Gasper yang sudah menemaninya selama ini. Engaged? Sementara Kapten Torrance menghubungi kantor untuk meminta arahan karena pesawatnya digunakan manual dan harus mencari pendaratan darurat. Dengan keadaan pesawat rusak, kini Kapten Torrance akan meminta dicarikan lokasi untuk mendarat darurat yang telah diinfokan oleh kru yang berada di kantor. Have a visual on Siasi. Dengan penuh adrenalin, akhirnya Kapten berhasil mendarat di Pulau Siasi dengan penumpang yang selamat. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. I tried so